Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini yang merasakan begitu besar kasih setia Allah dalam kehidupan kita, saya mau mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebelum kita melakukan segala aktivitas kita lebih awal mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang setia di dalam sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau mendengar firman Tuhan pada hari Senin 27 Februari 2023, tertulis di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada perkataan orang bijak seperti ini: mencari lawan itu sangat gampang atau sangat mudah, namun untuk mencari teman itu hal yang susah, apalagi menjadikan teman itu sebagai sahabat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, banyak hal yang akan dapat kita pelajari ketika kita berbicara soal masalah teman dan lawan. Terkadang sederhana sekali dalam proses kehidupan ini, kadang ada manusia lebih mementingkan kelompok daripada persaudaraan dan persekutuan untuk membangun teman dan sahabat di luar daripada komunitas kita. Contoh, saya pernah bertemu dengan seseorang dan dia bercerita. Dia mengatakan dia benci kepada seseorang. Terus saya bertanya, kenapa saudara benci kepada dia? Dia hanya menceritakan kata si A bahwa sifatnya seperti ini. Kata si A bahwa dia itu seperti ini. Dia tidak bisa memastikan apakah itu benar, karena dia belum pernah bertemu, berteman dan bersahabat. Dia hanya korban daripada cerita. Itulah yang sering kita jumpai dalam satu komunitas. Terkadang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, komunitas kita itu, perkumpulan kita itu mensandra kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang baik, jauh daripada apa yang sudah disepakati di tengah-tengah kelompok. Padahal manusia membutuhkan hidup dari luar dirinya sendiri untuk menyempurnakan dirinya. Jemaat yang terkasih, kalau pada pagi hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita dan menyadarkan kita bahwa kebencian dan permusuhan serta perselisihan antara sesama itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau pada sampai saat ini kita sering berselisih, punya musuh, itu berarti bahwa kita melanggar hukum Tuhan. Bukan berarti itu adalah kehebatan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sudah sadar bahwa ketika kita punya musuh, bukanlah kita mengalahkan orang lain, tetapi itulah membuktikan bahwa kita kalah, bahwa kita lemah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sehingga melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajak untuk menjaga persekutuan, membangun persekutuan kepada setiap manusia, dimanapun kita berada, di tempat manapun kita bekerja, terutama kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu berbicara, saling mengasihi,
saling menegur, bukanlah semata-mata hanya untuk mencari teman, bukanlah hanya semata-mata menunjukkan satu kekompakan, tetapi itu jauh menunjukkan bagaimana kita telah hidup dan membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kita mau melakukan itu terhadap sesama kita. Tanpa kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak akan tahu makna, arti persekutuan, arti daripada persaudaraan. Karena firman Tuhan mengajak kita, karena itu sempurnakanlah sukacitaku, hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Itulah yang kita bangun dalam proses persekutuan, itulah yang kita capai dalam proses persahabatan, pertemanan, persaudaraan, supaya kita hidup di dalam satu kasih, di dalam satu jiwa, dan di dalam satu tujuan. Karena ketika kita hidup di dalam hal itu, bukanlah pikiran kita, bukanlah keinginan kita yang mau kita lakukan, tetapi kita melakukan perintah Tuhan, seperti apa yang ditekankan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23. Inilah perintahku, supaya kita percaya akan nama Yesus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Itu adalah perintah Tuhan yang memang tidak bisa dielakkan oleh setiap manusia. Karena itu firman Tuhan, maka kita butuh persaudaraan, kita butuh persekutuan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melakukan yang baik bagi sesama tidak lepas daripada pola hidup seseorang, di mana hidupnya telah didasari dengan firman Tuhan. Maka dengan didasari firman Tuhan itulah kita tidak pernah canggung lagi, kita tidak pernah terganggu lagi untuk melakukan yang terbaik dengan orang lain, kita tidak pernah terusik lagi, kita tidak pernah rugi lagi untuk melakukan yang baik terhadap orang lain. Karena apa? Karena melakukan segala sesuatu bagi orang lain bukanlah berdasarkan keinginan dan rasio kita, tetapi kita lebih paham, ketika kita melakukan yang terbaik bagi orang lain, itu bukan berarti hanyalah memenuhi kesempurnaan kepentingan kita atau kesempurnaan hidup kita, tetapi sudah diperintahkan oleh Tuhan kepada kita bahwa kebencian itu akan membawa kerugian bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tidak hanya membangun, tetapi kita juga akan membangun kualitas daripada orang lain, membangun pola hidup, membangun karakter orang lain. Ketika kita mampu mengasihi orang lain, berarti kita membangun karakter daripada mereka, membangun kehidupan atau pola hidup mereka di dalam Kristus. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang lain dalam kebenaran. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam pola firman Tuhan, itu tidak akan pernah melakukan hal yang merugikan orang lain, tetapi dia membangun kehidupan orang lain itu supaya menjadi kehidupan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhanlah yang sanggup mengingatkan orang lain, menegur orang lain, mengajar orang lain, membimbing orang lain, menasehati orang lain, sehingga ketika kita menasehati orang lain itu melihat bahwa pola hidup kita sesuai dengan apa yang sudah kita beritakan atau beritahukan atau yang kita ajarkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kebencian pasti akan menimbulkan persoalan yang baru bagi kita. Kebencian akan menimbulkan persoalan yang baru bagi kita. Namun ketika kita sadar hal itu
dan kita mau dikuasai oleh Roh Kudus, dibimbing oleh kuasa Roh Kudus untuk mengubah setiap pribadi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang menyadarkan kita begitu pentingnya persekutuan itu, begitu pentingnya rasa sehati sepikir itu, begitu pentingnya persekutuan di dalam Tuhan itu untuk meningkatkan kualitas daripada keimanan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini juga kita dilengkapi oleh firman Tuhan secara rohani untuk mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah bagian hal yang praktis bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak hidup dan tidak menerima firman Tuhan, hal itu adalah hal yang sulit. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa orang lain hidup kita tidak akan pernah sempurna. Tanpa Tuhan hidup kita tidak akan pernah sempurna. Bukan berarti kita menyamakan manusia dengan Tuhan, tetapi begitu kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita diajak untuk bersekutu sesama. Mengasihi Tuhan itu berarti kita juga harus mengasihi sesama manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan juga bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dunia ini. Itu diungkapkan oleh firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita harus mampu dan berani mendoakan setiap orang yang membenci kita. Dan kita harus mampu untuk melakukan suatu pembaharuan, suatu tindakan yang benar untuk membangun karakter, untuk mengembalikan pola hidup orang-orang yang melakukan kejahatan, supaya dia kembali ke jalan kebenaran Tuhan, seperti apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kita tidak membawa saudara-saudara kita itu kembali ke jalan kebenaran Tuhan, bukan hanya dia yang berdosa, tetapi kita juga menjadi orang-orang yang berdosa. Ingat, pada pagi hari ini kita beraktivitas, banyak hal yang harus kita hadapi dari sifat dan sikap saudara-saudara kita, teman-teman kita, di sekitar pekerjaan kita, di sekitar lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajak lebih waspada dalam hal bukan hanya berhati-hati, tetapi kewaspadaan kita itu adalah bagaimana kita mau membawa kedamaian, sukacita, mengasihi itu di tengah-tengah persekutuan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami puji, kami sembah Engkau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, di mana Tuhan telah menyertai kehidupan kami, di mana Tuhan telah memberikan karunia kasih-Mu kepada kami, yang menuntun kami di dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan layakkan kami untuk memulai segala aktivitas kami melalui kesehatan, melalui kehidupan yang Tuhan tuntun. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami memohon ke hadapan Tuhan, biarlah kiranya kuasa kasih-Mu menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang menyapa seluruh bangsa kami ini dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini mengajak kami, menuntun kami, dan membukakan hati kami, supaya kami tidak saling membenci, namun kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ini. Terkhusus Tuhan gereja-Mu HKBP, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan segala apa yang dibutuhkan, supaya setiap para hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu, terkhususnya Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang melayani, memberitakan firman-Mu, supaya mampu lebih kuat
mampu di dalam roh kebijaksanaan menyampaikan firman-Mu, menuntun para hamba-Mu, bahkan Tuhan menuntun setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat HKBP Resort Surabaya ini terkhusus Tuhan. Buat semua pelayanan kami, biarlah Tuhan yang menuntun kami, biarlah Tuhan yang menguatkan kami para pemimpin jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu Tuhan, di dalam melayani di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyatukan kami sehingga kami bergandengan tangan untuk menopang setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, untuk membangkitkan spiritualitas iman jemaat yang berkualitas. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami sembah hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami segenap pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa semangat di dalam Horas.